نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama kali yang membuka pintu surga, bahkan membuka semua pintu surga, dan beliaulah manusia pertama kali yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Rayyan, la yadkhuluha illa as-sha'imun. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat, wa man kana min babi wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babil Rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya pintu dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rayyan, yang mana orang-orang yang memasukinya adalah orang-orang yang ahli puasa. Lalu maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa termasuk ahli salat, maka akan diseru dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu salat. Barang siapa termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu yang bernama pintu jihad. Dan barang siapa termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu yang bernama pintu sedekah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memasuki surga dari pintu mana? Maka Rasulullah, kalau kita lihat, beliau adalah ahli salat, beliau pun juga ahli puasa, beliau pun juga ahli jihad, beliau pun juga ahli sedekah. Bahkan dia memiliki keutamaan-keutamaan yang lain seperti ilmu, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang lainnya seperti zikir dan haji. Semua ia lakukan dan ia termasuk ahlinya. Maka disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW akan memasuki surga dari pintu mana saja yang ia inginkan, dan itu merupakan salah satu keutamaan bagi penduduk surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa tidak semua orang akan dipersilakan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja dia mau? Ada orang-orang yang khusus yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, yang akan dipanggil, yang akan memasuki surganya Allah dari pintu mana saja yang berjumlah 8, mana dia mau dia masuk. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan, dan amalan itu ringan, yang mana amalan itu apabila kita lakukan, kita akan dipanggil, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan kita masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita hendaki.
Di antaranya yang pertama adalah ketika seorang mukmin atau mukminah melakukan wudu dengan sempurna. Setelah wudu kemudian ditambahi ucapan kalimat atau doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wudu dengan sempurna, setelah wudu ditambah dengan kalimat tauhid dan juga persaksian tentang risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya mengucap itu saja, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan hal ini setelah wudu, maka futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rasulullah mengatakan siapa yang wudu dengan sempurna kemudian mengucapkan doa tersebut, maka dibukakan pintu surga dan dia akan memasuki surga dari pintu yang berjumlah 8 manapun yang ia mau, silakan. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan pula yaitu masalah zikir. Ada zikir yang akan memasukkan kita ke dalam surga, bahkan kita disuruh memilih pintu 8 itu yang kita mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haq wan nar haq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahul jannah min ayyababil jannati thamaniyati sya'a, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca zikir yang artinya aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi pula bahwa Isa adalah hambanya Allah dan anak dari hamba wanitanya Allah, dan itu adalah kalimat Allah yang dilontarkan kepadanya, yaitu kepada Maryam, dan Isa adalah wahyu dari Allah. Dan aku bersaksi bahwa surga dan neraka adalah benar adanya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan doa ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia mau, yang mana pintu tersebut berjumlah 8. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berderma, berinfak, sedekah dengan sesuatu, dengan barang, dengan harta apapun 2 kali lipat dari biasanya. Apa artinya? Dicontohkan oleh para ulama dahulu, ketika orang-orang menyumbang sesuatu untuk kebaikan, harta berupa dinar, maka ketika banyak orang menyumbang berupa 1 dinar, maka orang ini yang berharap surga menginfakkan 2 kali lipatnya, 2 dinar. Ketika ada orang-orang menyedekahkan seekor kambing, maka dia sedekahkan 2 ekor kambing. Ketika orang-orang diseru oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad, lalu ada mereka-mereka yang menginfakkan seekor kuda, seekor onta, maka orang yang berharap masuk surga dari pintu memilih ini, dia menginfakkan 2 ekor kuda, ada lagi yang menginfakkan 2 ekor unta. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan 2 benda, 2 harta sekaligus, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua pintu surga. Artinya dia akan masuk surga, dia memilih pintu mana yang ia mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa urusannya dengan 2 benda, 2 harta yang diinfakkan? Maka ini ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan pahala terbaik yang paling istimewa dari kebaikan
kecuali kalau kalian mau menginfakkan apapun yang kalian suka atau yang kalian cintai. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man 'abadallaha la yusyriku bihi syai'an wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa sami'a wa ata'a fa innallaha yudkhiluhu al-jannata min abwabiha sya'a wa laha thamaniyatu abwab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, barang siapa yang beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salatnya, menunaikan zakatnya, lalu mau mendengar yaitu ayat-ayat Allah dan patuh taat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja yang ia suka, yang mana pintu surga tersebut jumlahnya ada 8. Maka ini adalah suatu amalan, bahkan tidak hanya amalan, maka keyakinan ketika dia beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian mendengar ayat-ayat Allah dan mematuhi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Lalu yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, orang yang mendapat musibah yang sangat berat musibahnya, di antaranya adalah ketika ada orang tua punya anak 3, lalu 3-tiganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi belum mencapai umur balik. Maka orang yang dapat musibah seperti ini, ganjarannya adalah kalau dia sadar, dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yamutu thalathatan min al-walad lam yablughul hinta illa talaqahu min abwabil jannah at-thamaniyah min ayyiha sya'a dakhal." Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang hamba yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang semuanya belum balik, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti anak-anak tersebut akan menyambutnya di pintu-pintu surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memanggil-manggil dan menyebut orang tua tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan dari mana saja pintu yang dia pilih, dia akan masuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui beberapa hal yang akan memasukkan kita dengan izin Allah ke dalam surga, bahkan bisa memilih dari pintu mana saja yang kita mau, maka ada suatu amalan, dan ini khusus bagi kaum wanita, boleh bahkan dianjurkan untuk disampaikan kepada istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita. Amalan ini utamanya adalah untuk wanita-wanita yang sudah memiliki suami. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimahumullah, untuk wanita sangat mudah masuk surga apabila ia sudah memiliki suami. Tidak perlu dia menjadi seorang yang memiliki karir, tidak perlu dia harus bekerja di perusahaan, tidak perlu dia menjadi sekretaris dan lain sebagainya. Surga ada di hadapannya, bahkan di rumahnya pun dia bisa masuk ke dalam surga, bahkan memilih dari pintu mana saja yang ia mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhulul jannata min ayyabil jannati thamaniyati sya'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang
apabila dia sholat 5 waktu, puasa 1 bulan penuh Ramadan, memelihara menjaga kehormatannya. Yang keempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat patuh kepada suaminya selagi bukan kemaksiatan yang diperintahkan oleh suaminya. Maka 4 hal ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan wahai wanita untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau mau. Yang mana pintu surga itu jumlahnya 9, jumlahnya 8. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita termasuk salah satu dari kelompok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tidak hanya masuk surga, hanya sekedar masuk, barangkali saja mungkin diadab di neraka terlebih dahulu, na'udzubillah min dzalik, tapi kita bisa masuk surga dengan selamat. Bahkan kita bisa memilih pintu surga yang mana yang kita hendaki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.